Iran memblokir wilayah udaranya sendiri tepat ketika Trump membatalkan perjalanan akhir pekan ini, tidak menghadiri pernikahan putranya sendiri, dan kembali ke Gedung Putih di tengah momen paling eksplosif dari krisis tersebut. Pada hari Sabtu 23 Mei 2026, Teheran membatasi penerbangan di bagian barat wilayah udara Iran. Wilayah ini sangat sensitif dalam skenario serangan apapun yang datang dari arah Israel, Irak, atau pangkalan Amerika di Timur Tengah. Sementara Washington membahas opsi-opsi baru terhadap rezim tersebut, Trump tidak menganggap ini sebagai agenda biasa. Dia membatalkan rencana akhir pekan di luar kota, memberitahu bahwa dia akan tetap di Washington untuk urusan pemerintahan, dan memberi sinyal politik. Jika Iran merasa begitu aman, mengapa mereka mengosongkan langit mereka sendiri? Jika Trump tidak menyiapkan tanggapan yang serius, mengapa dia bahkan meninggalkan urusan keluarga untuk tetap di Gedung Putih? Dan bagaimana Teheran berniat mengintimidasi Amerika Serikat ketika rezim itu sendiri sudah bertindak seolah-olah sedang menunggu serangan berikutnya? Saya akan segera menceritakan semuanya kepada Anda, tapi sekarang Anda pasti ingin berlangganan saluran ini agar tetap mendapatkan informasi terbaru. Informasi secara real time, dengan kualitas jurnalistik terbaik yang pernah ada, dengan standar kredibilitas Milson Alves. Trump tidak hanya mengubah agendanya, dia juga membatalkan akhir pekan yang sudah direncanakan di luar Washington, termasuk menghadiri pernikahan Donald Trump Jr. dengan Bettina Anderson di Bahama. Reuters melaporkan bahwa Presiden menyebutkan kewajiban mendesak pemerintahan sebagai alasan untuk tetap berada di ibu kota Amerika. Sementara laporan lain menunjukkan bahwa keputusan tersebut diambil di tengah negosiasi mengenai Iran dan Israel. Dalam praktiknya, citra politiknya sangat kuat. Sementara Teheran menutup langitnya, Trump mundur ke pusat komando Gedung Putih dan menegaskan bahwa masalah ini kini menjadi prioritas utama di meja Presiden. Blokade udara Iran terutama mempengaruhi bagian barat wilayah udaranya, tepat di area yang paling sensitif jika terjadi serangan. Datang dari arah Israel, Irak, atau pangkalan Amerika di Timur Tengah. Dengan pembatasan di bandara-bandara seperti Tabriz, Kermanshah, Afas, Shiraz, dan Yazd, Kerman, Kis, serta Abadan. Dalam bahasa sederhana, Iran telah menutup akses ke wilayah udaranya sendiri di titik yang paling dikhawatirkan menjadi jalur masuk ancaman. Ini bukan keputusan yang biasa untuk rutinitas sipil. Ini adalah keputusan siaga, pertahanan, dan ketakutan yang diperhitungkan. Langkah ini terjadi setelah berminggu-minggu perang, ancaman, dan negosiasi yang terhenti. Amerika Serikat menekan agar Iran tidak mempertahankan kemampuan nuklir dan untuk membuka kembali Selat Hormuz tanpa pemerasan, biaya, atau kendali Iran atas jalur internasional tersebut. Ketika sebuah negara membatasi penerbangan sipil, mengurangi pergerakan di wilayahnya sendiri, dan menempatkan pertahanannya dalam siaga, negara itu memberitahu dunia bahwa mereka sudah bersiap menghadapi skenario serangan, pembalasan, atau peluncuran rudal. Disitulah fakta menjadi penting. Jika rezim Iran merasa nyaman, mereka tidak perlu mengosongkan langit. Gedung Putih juga mulai bersiap siaga. CBS melaporkan bahwa pemerintahan Trump sedang bersiap untuk kemungkinan serangan militer baru terhadap Iran, meskipun belum ada keputusan akhir yang diambil pada saat pelaporan. Sumber informasi yang sama menyebutkan bahwa anggota militer dan intelijen membatalkan rencana mereka untuk akhir pekan Memorial Day, langkah yang dianggap di Washington sebagai tanda kehati-hatian operasional. Iran menutup wilayah udaranya karena menyadari bahwa tekanan Amerika sudah tidak lagi sekedar wacana, melainkan sudah masuk ke dalam jadwal. Akhir pekan menjadi jendela risiko. Trump kembali ke Washington. Para penasihat militer ditempatkan dalam keadaan siaga, pejabat pertahanan menyesuaikan jadwal mereka, dan senator Partai Republik mulai meningkatkan desakan publik untuk respon yang lebih tegas. Ketua Komite Angkatan Bersenjata Senat, Roger Wicker, meminta Trump untuk meninggalkan segala bentuk kesepakatan yang lemah dan mengizinkan Angkatan Bersenjata menyelesaikan penghancuran kemampuan militer Iran serta membuka kembali Selat Hormuz. Tekanan di Kongres ini memperkuat tesis utama. Iran tidak menutup wilayah udara secara rutin. Mereka menutup wilayah udara karena tahu bahwa Trump sedang didorong untuk mengambil keputusan. Di kalangan Partai Republik, semakin berkembang pandangan bahwa setiap kemunduran akan dijual oleh Teheran sebagai kemenangan. Bagi para sekutu Trump, rezim Iran hanya memahami biaya, kekuatan, dan konsekuensi. Itulah sebabnya keberadaan Presiden di Gedung Putih memiliki bobot politik.
Dia tidak tetap tinggal di Washington hanya untuk mengikuti sebuah nota diplomatik. Dia tetap tinggal karena krisis ini bisa berubah menjadi aksi. Di pihak Iran, perhitungannya juga berbahaya. Namun strategi ini juga menunjukkan kelemahan. Pemerintah yang stabil menjaga wilayah udara tetap berfungsi. Pemerintah yang terpojok membatasi penerbangan, menggerakkan pertahanan, mengancam pembalasan, dan mencoba mengubah ketakutan menjadi alat politik. Mediasi diplomatik terus berlanjut, tetapi tanpa kemajuan nyata. The Guardian melaporkan bahwa Qatar mengirim mediator ke Teheran di tengah pembicaraan tentang pembukaan kembali Selat Hormuz dan negosiasi nuklir. Sementara kebuntuan terus berlanjut seputar kendali atas jalur laut, persediaan uranium yang diperkaya, dan tuntutan Amerika. Masalah bagi Iran adalah bahwa Washington sudah menolak gagasan untuk membiarkan Teheran memperlakukan jalur internasional sebagai milik politik rezim tersebut. Penutupan wilayah udara juga berdampak pada maskapai penerbangan, penumpang, dan rute internasional. Pesawat harus mengalihkan rute, menghabiskan lebih banyak bahan bakar, dan menghindari area yang dianggap tidak stabil. Reuters sudah pernah menunjukkan bahwa perang dengan Iran menyebabkan pembatasan wilayah udara, perubahan rute, dan kenaikan biaya bagi perusahaan, seperti yang dialami oleh Air India. Ketika wilayah udara Iran ditutup, dampaknya tidak hanya terjadi di Teheran. Dampak itu menyebar ke jalur penerbangan di Asia, Teluk, dan Eropa. Trump tahu bahwa tekanan ekonomi dan militer ini bisa menjadi keuntungan politik. Dengan membatalkan kepergiannya ke pernikahan putranya, dia mengirimkan pesan langsung kepada sekutu, lawan, dan juga kepada Iran sendiri. Prioritas sekarang adalah keamanan Amerika Serikat. Keputusan ini memiliki simbolisme yang kuat, karena ini melibatkan keluarga, agenda pribadi, dan eksposur publik. Presiden yang membatalkan acara pribadi di akhir pekan menunjukkan bahwa Gedung Putih sedang menangani kasus ini sebagai keadaan darurat negara. Rezim Iran mencoba merespons dengan intimidasi. Media yang terkait dengan Garda Revolusi kembali mengancam akan memberikan respons keras jika Amerika Serikat melanjutkan serangan. Ancaman tersebut tidak hanya ditujukan pada pangkalan Amerika di Timur Tengah, tetapi juga pada stabilitas sekutu Amerika Serikat di kawasan itu. Namun, retorika ini ada batasnya. Semakin Teheran mengancam, semakin membantu Trump untuk membela bahwa tekanan militer bukanlah provokasi. Itu adalah strategi pembendungan. Israel masuk dalam skenario ini sebagai kekuatan yang tidak ingin memberi waktu kepada Iran. Sementara Teheran menutup wilayah udara dan Washington menghitung ulang langkah selanjutnya. Israel terus menganggap Hezbollah, rudal-rudal Iran, dan jalur pasokan sebagai ancaman langsung. Hal ini menambah beban keputusan Amerika. Karena Trump tidak hanya sedang menghadapi sebuah perselisihan diplomatik. Dia sedang berurusan dengan jaringan sekutu, musuh, pangkalan militer, jalur perdagangan, dan risiko nuklir di papan permainan yang sama. Titik paling sensitif sekarang adalah waktu. Peringatan penerbangan Iran berlaku hingga 25 Mei, namun batas waktu ini bisa diperpanjang jika rezim menganggap ancamannya masih berlanjut. Dalam krisis seperti ini, waktu sangat penting. Setiap jam wilayah udara ditutup menunjukkan bahwa maskapai penerbangan, militer, dan pemerintah memperlakukan wilayah udara Iran sebagai area berisiko. Dan setiap jam Trump di Washington menunjukkan bahwa Gedung Putih tidak ingin berada jauh dari pusat komando. Dunia memahami bahwa berita berikutnya bisa saja datang dari Teheran, dari Washington, atau dari radar militer di suatu titik di antaranya. Saya Milson Alves, seorang internasionalis, dan tujuan saya adalah membuat Anda tetap mendapat informasi yang benar setiap hari. Tautan berita ada di deskripsi video. Beri like pada video ini, berlanggananlah ke kanal, dan di akhir silakan lihat komentar agar Anda bisa lebih terlibat dengan komunitas Milson Alves.